sehingga pada pagi ini kita boleh ada dalam segala hal yang baik. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan demi kesempatan dalam hidup kita untuk menjalani hari ini. Khususnya pada hari Minggu ini kita dapat beribadah, berbakti kepada Tuhan, mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, mempersiapkan diri untuk mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan di dalam apa yang kita bisa lakukan dalam setiap ibadah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin membahas satu bagian di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Simak, dengarkan, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Amsal yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat Amsal ini memberikan pencerahan bagi kita khususnya pada hari Minggu pagi ini. Jika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, perilaku hidup kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Jadi syarat untuk kehidupan yang lancar, yang diberkati, yang disertai adalah kita mengakui Tuhan dalam hidup kita. Kita bersandar pada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita hadapi, yang kita temui, yang kita jalani. Kita perlu mengakui Tuhan. Nah, mengakui ini harus lebih dahulu dengan sebuah keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kalau kepercayaan itu tidak ada, maka sulit bagi Tuhan untuk memimpin hidup kita, karena kita tidak meyakininya. Jadi salah satu syarat penting dan satu-satunya syarat penting supaya hidup kita disertai, jalan kita lurus adalah mengakui Tuhan, percaya kepada Tuhan, memiliki keyakinan akan kehendak Tuhan, akan pimpinan Tuhan. Maka yang terjadi adalah Tuhan meluruskan jalan kita. Karena banyak orang di dunia ini merasa lebih bijak. Ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Banyak orang di dunia ini merasa bijak, sehingga merasa lebih pintar daripada yang lain. Ada sebuah ungkapan yang berkata, orang pintar menggunakan otak, tapi orang bijak menggunakan hati. Satu kali orang pintar akan dikalahkan oleh mesin, diganti dengan robot. Tetapi robot dan mesin tidak bisa menggantikan hati manusia. Jadi kalau hati kita terpaut kepada Tuhan, hati kita ada pada fokus yang tepat pada Tuhan, maka hal-hal yang jahat kita akan dapat lalui. Kita akan dapat lewati oleh karena kita hatinya melekat atau terpaut kepada Tuhan. Jadi ayat ini berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Karena dengan cara demikian kita akan mengalami kesembuhan. Ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu
dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi salah satu obat yang paling mujarab, obat yang paling manjur, obat yang paling mutakhir, yang cespleng, itu adalah takut pada Tuhan. Menjauhi kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan akan dikejar-kejar rasa bersalah. Akan dikejar-kejar ketakutan. Akan dikejar-kejar dosa. Seperti beberapa waktu belakangan ini kita banyak disuguhi drama di TV, media sosial berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi. Banyak drama. Banyak sandiwara yang terjadi di sana. Tetapi kalau kita ingin hidup kita sembuh, visi kita sembuh, hati kita sembuh, jiwa kita sembuh, maka datanglah kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala keberadaan hidup kita. Lebih daripada itu, ayat yang ke-9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Tuhan memberkati orang yang suka memberi. Karena ketika orang memberi, dia memancarkan berkat bagi banyak orang. Dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tidak mengambil buat dirinya sendiri. Tapi belajar berbagi dengan sesama kita. Maka lumbung-lumbung kita akan diisi penuh. Sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahan anggurnya akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini yang namanya first fruit. Buah sulung. Ketika kita bekerja untuk pertama kali, maka gaji kita, salary kita bisa diserahkan, diberikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati semua usaha bisnis pekerjaan kita dengan hasil yang melimpah-limpah. Ini adalah sebuah tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama. Mereka membawa hasil panen pertama dari ladang-ladang mereka, dari kebun-kebun mereka, dibawa ke bait suci. Dibawa ke para imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mereka melihat, menyaksikan betapa banyak dan betapa dahsyatnya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Ketaatan itu kita harus lakukan pada masa modern sekarang ini. Dalam bentuk ketika kita bekerja untuk pertama kali, kita menyerahkan semua gaji, penghasilan kita, pendapatan kita, income kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Saya sendiri melakukan itu sejak pertama. Ketika gaji saya pertama, untuk pekerjaan pertama yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, saya serahkan semuanya kepada Tuhan lewat persembahan gereja. Dan saya melihat betapa dahsyat Tuhan memberkati saya dan keluarga secara berlimpah-limpah. Ini adalah bukti dari kedahsyatan Tuhan dan firman Tuhan yang kita percaya, dan ketika kita lakukan, kita akan melihat hasil yang dahsyat juga. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa dan rohmu kepada Tuhan pagi ini dan terimalah doa berkat pada pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Joni Alom menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.